Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto dengan NIM 1872150299 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk syarat ujian akhir semester mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ayu Nurul Amalia MPD. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kalian bisa melihat pada gambar slide yang saya presentasikan di sini ada beberapa pekerjaan atau profesi. Nah, profesi atau pekerjaan ini bisa disebut dengan tenaga kerja. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Apa saja sih konsep dari ketenaga kerjaan itu sendiri? Di sini kita akan mengetahuinya satu persatu ya. Yang pertama ada ketenaga kerjaan, lalu apa itu tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, serta penduduk. Nah, untuk memulai yang pertama kita akan mengetahui apa itu ketenaga kerjaan. Pengertian dari ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Lalu di sini ada tenaga kerja. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, dalam gambar di slide saya di situ ada beberapa orang. Yang pertama ada Payanto, ada Buyanto, Yanti, Yusuf, serta Yakub. Mereka semua ini adalah tenaga kerja, ya. Oke. Lalu dari pengertian tenaga kerja di sini kita akan eh, melihat tenaga kerja itu dibagi berapa bagian. Nah, di sini tenaga kerja itu dibagi menjadi dua, menurut kualitas dan menurut status ikatannya. Yang pertama ada menurut kualitas. Nah, menurut kualitas ini, tenaga kerja itu harus berpendidikan atau terdidik. Yang kedua harus berketerampilan atau terlatih. Yang ketiga yaitu secara kualitas itu mereka harus pekerja keras atau tidak terdidik dan tidak terlatih. Lalu menurut status atau ikatan yaitu ada pekerja lepas, pekerja kontrak, serta pekerja tetap. Lalu apa itu pasar tenaga kerja? Nah, dalam konsep ketenaga kerjaan, pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja di mana penjual tenaga kerja adalah pencari kerja dan penawar tenaga kerja adalah perusahaan atau instansi yang mencari tenaga kerja. Lalu kita ke angkatan kerja. Nah, dalam gambar tersebut ada orang yaitu Payanto, Buyanto, Yanti serta Yusuf. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa angkatan kerja itu adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun tidak bekerja ya. Lalu tenaga kerja di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu golongan yang bekerja, golongan yang menganggur, serta golongan pencari kerja. Lalu, golongan yang bukan angkatan kerja, yaitu golongan yang bersekolah serta golongan yang mengurus rumah tangga. Lalu di sini ada bagaimana kita mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja atau tingkatan partisipasi angkatan kerja. Nah, kita dapat mengetahui menggunakan rumus berikut ya, yaitu angkatan kerjanya dibagi tenaga kerja dikali 100%.
Nah, kita aplikasikan langsung ya kepada contoh soal berikut. Jadi soalnya yaitu jumlah pengangguran di RT 5 RW 3 Wonokromo adalah 900 jiwa dan jumlah angkatan kerjanya 4.500 jiwa. Lalu bagaimana kita cara menghitung angka pengangguran di RT 5 RW 3 Wonokromo tersebut? Nah, kita mencari jumlah penganggurannya dulu. Jumlah penganggurannya itu ada sebesar 900 jiwa. Nah, lalu jumlah angkatan kerjanya itu ada sejumlah 4.500 jiwa. Maka 900-nya dibagi 4.500 dikali 100. Maka angka pengangguran di RT 5 RW 3 Wonokromo sebesar 20%. Lalu konsep ketenagakerjaan selanjutnya yaitu adalah kesempatan kerja. Apa sih itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Lalu kesempatan kerja di Indonesia ini dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setelah konsep ketenagakerjaan kesempatan kerja, lalu kita ada konsep ketenagakerjaan yang selanjutnya yaitu tentang penduduk. Nah, penduduk dapat dilihat dari dua sisi. Dilihat dari bagian yang di sebelah kanan ya, yaitu yakni penduduk usia kerja dan di luar usia kerja. Penduduk usia kerja terbagi lagi atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Lalu penduduk di luar usia kerja terdiri dari penduduk di bawah dan di atas usia kerja. Penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja misalnya yaitu anak sekolah dan ibu rumah tangga. Lalu penduduk usia kerja yang merupakan angkatan kerja adalah mereka yang bekerja tapi juga yang sementara mencari pekerjaan gitu atau seperti menganggur atau freelance seperti itu ya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu konsep ketenagakerjaan, di sini kita akan merefresh kembali apakah teman-teman eh, memahami konsep dari ketenagakerjaan tersebut. Nah, saya memberikan latihan soal yang cukup menarik, nanti bisa diklik oleh teman-teman, bisa dijawab juga bersama-sama dalam uh, latihan kita ya. Oke, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.